wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku di rumah? Ustadz harap kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, Ustadz akan menyampaikan materi bahasa Indonesia, ya. Baiklah, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, marilah kita buka pertemuan kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun materi kita hari ini adalah tentang penggunaan huruf kapital, ya. Penggunaan huruf kapital. Tentunya kalian sudah sering ya mendengar ini di kelas 5 tentang huruf kapital, ya. Karena ini akan kita pakai terus huruf kapital ini. Nah, tentunya sebelum kita belajar kita harus tahu apa sih tujuan kita mempelajari huruf kapital ini apa gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami penggunaan huruf kapital dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari secara tepat, ya. Jadi, kita akan bisa mempraktikkan nanti di masa mendatang dengan benar dan tepat gitu karena huruf kapital ini akan kita pakai terus, ya. Nah, sebelum Ustadz lanjutkan, sebelumnya kalian pasti pernah ya membaca majalah mungkin ya, atau mungkin juga membaca koran atau surat kabar ya, atau juga mungkin membaca novel, membaca buku pelajaran atau baca yang lainnya. Di situ pasti ada penerapan huruf kapital di dalam teksnya ya. Nah, marilah kita bahas ya tentang aturan-aturan penggunaan huruf kapital ini. Nggak semuanya, ada beberapa yang penting yang Ustadz akan bahas di sini. Yang pertama adalah huruf kapital dipakai di awal sebuah kalimat. Seperti apa penjelasannya? Ya, kita lihat contoh berikut ini. Danau itu berwarna biru. Kalian lihat kata danau di situ diawali dengan huruf D, ya. Danau di sini adalah awal dari sebuah kalimat. Karena itu, kata danau huruf D-nya ditulis dalam huruf kapital, ya. Aturan yang kedua, nama tempat atau lokasi ditulis setiap bagian-bagiannya. Kita lihat maksudnya seperti apa. Kita amati contoh berikut. Ibu pergi ke Taman Mini Indonesia Indah. Kita lihat di sini kata Taman Mini Indonesia Indah, ya, TMII awal katanya ya, itu wajib ditulis dengan huruf kapital karena ini adalah menunjukkan nama tempat ya. Walaupun tidak semua nama tempat ditulis dengan huruf kapital ya, tapi untuk penggunaan nama tempat seperti Taman Mini Indonesia Indah ini harus ditulis dengan huruf kapital. Lanjut dengan aturan yang ketiga. Oke, nama hari harus ditulis dengan huruf kapital. Tapi tulisan harinya tetap ditulis kecil ya, jadi nggak ditulis kapital. Contohnya seperti apa? Kita lihat contoh berikut ini. Setiap hari Kamis diadakan kerja bakti di sekolah Dani. Kalian lihat di situ ada kata hari Kamis ya. Kamisnya karena dia menunjukkan nama hari ditulis dengan huruf kapital. Tetapi di situ ada kata hari, dia tetap dibiarkan dalam huruf kecil ya, tidak ditulis dengan huruf kapital. Paham ya? Oke, next kita lanjut di aturan yang keempat. Oke, nama orang ya, ini sudah pasti paham ya. Nama orang wajib ditulis dengan huruf kapital. Kalau misalnya nama orang itu ada 3 kata ya, 3 kata itu kita awalnya harus tulis dengan huruf kapital. Contohnya seperti apa? Kita lihat contoh berikut. Nama guru kami adalah Intan Dewi Nuraini. Perhatikan kata Intan, Dewi, dan Nuraini semuanya diawali dengan huruf kapital. Karena apa? Karena dia adalah nama orang ya. Lanjut aturan kelima. Nama kota, daerah, atau unsur geografis ditulis dengan huruf kapital. Kita lihat contoh berikut. Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas. Kita lihat di sini
kata Sungai Kapuas. Perhatikan di situ. Dan juga di situ ada kata Indonesia. Seperti yang kalian pahami, Indonesia adalah nama sebuah negara. Karena itu dia wajib ditulis dengan huruf kapital. Nah, sedangkan di situ ada kata Sungai Kapuas. Kata sungai itu diawali dengan huruf kapital. Karena apa? Karena dia adalah unsur geografis yang diikuti dengan nama sungainya. Kalau dia tidak diikuti dengan nama sungainya, dia tetap huruf kecil. Misalnya, ibu mencuci baju di sungai. Di situ sungainya tetap kecil, tapi karena di sini ada nama sungainya, Sungai Kapuas, berarti dia harus ditulis dengan huruf kapital pada awal katanya, ya. Nah, itu tadi adalah 5 aturan yang Ustadz sampaikan, ya. Tapi ada catatan untuk huruf kapital ini, yaitu kita perhatikan ya, karena ini penting ya. Huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan nama jenis. Maksudnya seperti apa? Kita lihat contoh berikut. Ibu membeli 1 kilo jeruk Pontianak dari kota Pontianak. Kalian perhatikan di sini kata Pontianak dan Pontianak yang atas dengan Pontianak yang bawah. Pontianak yang di atas, mengapa ditulis huruf kecil? Karena di situ menunjukkan nama jenis. Pontianak yang di atas adalah menunjukkan jenis jeruk ya. Jenis jeruk ya. Sedangkan yang bawah itu adalah menunjukkan nama kota. Jadi wajib ditulis dengan huruf kapital ya. Oke, itu ya yang perlu kalian garis bawahi dan kalian jadikan catatan karena Ustadz lihat banyak yang salah di sini ya. Dengan mempelajari huruf kapital ini apa sih manfaat buat kita gitu ya, secara duniawi ya. Huruf kapital sangat penting kita pelajari karena selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam penulisan teks secara formal atau non formal ya. Jadi apapun yang kalian tulis nanti, kalian tulis surat mau menulis cerita, itu pasti menerapkan huruf kapital dan kalian harus pelajari itu dengan benar ya. Sedangkan untuk ukhrawinya ya, dalam mempelajari huruf kapital dibutuhkan ketelitian tentu saja ya. Seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6. Hei orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti ya. Jadi Islam menganjurkan kita untuk selalu teliti sebelum kita melakukan sesuatu. Atau istilahnya kita biasa tahu dengan tabayun ya, kita tabayun untuk menggambarkan ketelitian kita itu. Oke, demikian yang Ustadz sampaikan. Ustadz berharap kalian bisa memahami materi yang Ustadz sampaikan. Ustadz sekali lagi ucapkan terima kasih buat perhatian kalian semua dan tetap semangat walaupun situasi kita masih dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Lain waktu kita bertemu lagi ya. Ustadz pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.